Apa coba? Asap rokok. Itu makanannya. Ya. Sepertinya sih nggak ada yang merokok di sini. Kayaknya. Ya apa bang, rokok aja terus. Rokok tuh bikin awet muda. Nggak sempet tua, mati duluan. Awet mudanya gitu, kata guru saya gitu. Baik, jadi sekalian itu ya. Nyata jin tuh gak suka dengan makanan sehat. Maka sebenarnya kalau bahasa saya tadi, ya, tadi kita kan bahwa dalam Islam itu pedoman makanan itu tiga. Yang pertama halal, yang kedua toyib, dia harus baik, yang ketiga nggak boleh berlebihan. Madu sehat, tapi sehari minum seliter, masalah juga bagi badan. Kurma sehat, tapi kalau sehari minum sekilo atau makan sekilo juga masalah badan kita. Nggak boleh berlebihan. Gitu loh. Kalau berlebihan judulnya apa? Utamakan, berarti nafsu diutamakan. Gitu loh. Ya maka semakin kita melihat ini semua, oh ternyata Masya Allah, ternyata selama ini keliru cara menyayangi badan. Jadi kalau saya ada orang bilang, dokter ternyata sulit ya hidup sehat. Iya sulit, jujur aja sulit. Tapi kalau nggak dicobain, sampai kapan mau hidup kayak begitu terus? Sering saya sampaikan bahwa hidup sehat itu seperti orang bangun malam. Bangun malam tuh enak gak? Nggak enak loh. Orang tidur, dia bangun, sholat. Ngaji katakanlah. Orang asik main-main kumpul sama teman, dia malah sibuk dengan Quran. Gak enak. Maka kalau semakin gak enak yang kita lakukan, dan kita rasakan dari nafsu, dari kolbu, dari hati kita, semakin besar pahalanya. Contoh, saya katakan tadi, puasa. Misalkan. Puasa tuh gak enak. Siapa yang mau puasa? Gak ada. Ya. Tapi karena gak enaknya puasa, dari secara nafsunya kita, karena bawaannya pengen makan terus. Apa yang terjadi? Allah kasih satu pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Coba. Seperti itu kan polanya. Ya sama juga nih hidup sehat. Kalau nggak dimulai, mau kapan? Dan ingat Bapak sekalian, sering saya sampaikan sekali lagi, bahwa kenapa kita perlu hidup sehat? Bagian dari rasa syukur dan ketaatan kita kepada Allah. Itu kata kunci. Kita niatkan juga karena Allah. Bukan karena gaya-gayaan. Bukan. Kita niatkan karena Allah untuk apa? Agar ibadah lebih baik. Agar ibadah lebih baik. Ya, saya ketemu dengan beberapa ikhwah itu, Masya Allah, dia cerita dok, Masya Allah, ya ternyata ketika sekarang, Bapak Ibu tahu nggak? Saya tanya. Banyak masalah kesehatan, khususnya di rumah tangga, maaf perceraian itu terjadi gara-gara ketidakpuasan di ranjang. Banyak loh. Gimana mau puas? Suaminya makannya seperti itu, istrinya juga nggak sehat, akhirnya apa? Istrinya susah mendapatkan rangsangan. Suaminya baru apa-apa sudah keluar. Kalau bahasa Jawa itu apa? Peltu. Nempel metu. Gitu loh. Yang belum nikah nggak paham. Gitu loh. Jadi masalah bahkan sampai ke urusan ranjang. Dan dia cerita ke saya, subhanallah dok, ternyata ketika saya sudah mulai memperbaiki pola makan, dia bilang, wih Masya Allah, gairahnya luar biasa. Tiap hari nagih. Bagus saya bilang. Alhamdulillah kan. Modal apa? Modal itu tadi menghindarkan sesuatu yang dapat merusak atau membuat badan kita tidak sehat. Apa saja nanti kita bahas. Ya. Baik, nanti ini semua bisa bekerja dengan baik. Di sini Allah menciptakan obatnya. Di sini Allah menciptakan obat-obatannya semua. Ya. Dan kembalilah ke bagaimana katakanlah mungkin kearifan lokal bahasa saya, negeri ini. Apakah orang tua kita yang perlu makan tepung? Pagi-pagi? Makan, tapi tepungnya ada di sini. Ini kan tepung juga nih, glukosa. Tapi bukan tepung terigu. Ya kan? Orang tua kita jangan perlu makan tepung, dia makan gula juga, tapi gulanya dari ini. Sehingga aman badannya. Bukan dari tepung, beda Pak Bu. Dokter, salah satunya, saya sering banget sampaikan, kurangi atau kalau bisa stop makan gula pasir. Karena gula pasir itu 8 kali lipat kecanduannya daripada kokain. Gula pasir. Ya, kata seorang dokter di Amerika, dia pernah meliti dengan menggunakan tikus. 8 kali lipat daripada kokain. Ya, itu ngeri banget gula itu. Ya. Bagaimana cara menggantinya? Ya jangan makan gula yang kayak begini, jangan makan gula pasir. Makan ini kan manis. Pisang ini kan manis, kan gula juga. Tapi bukan jenis gula pasir. Dokter, gula kan juga ciptaan Allah, benar. Tapi beda pengolahan. Kalau Bapak Ibu, atau mungkin seseorang nyoba, ada katakanlah orang pertama, orang kedua. Si orang pertama ini, tiap hari, pagi, siang, malam, atau 5 kali sehari,
2 sendok gula pasir katakanlah dia makan pagi siang. Artinya ada 10 sendok gula pasir dia makan tiap hari. Pertanyaan, gula pasir dari apa? Tebu. Ada orang yang kedua tiap hari makan makan air tebu, 2 sendok makan. Beda nasib Bu orang ini. Paham maksudnya? Kenapa beda nasib? Karena yang ini udah diolah. Semua yang diolah pasti akan menurunkan sebagian besar nilai gizinya. Gitu loh, semua yang diolah. Jadi kalau Anda pengen katakanlah misalkan ya, minum jus, minum orange juice atau jus jeruk. Nggak usah beli yang kemasan kalau saya, bikin aja sendiri di rumah. Gitu loh. Kalau pengen beli katakanlah misalkan kayak begini nih, tomat. Tomat ini punya anti kanker. Ya. Kalau mau dapatkan manfaat tomat, ya paling bagus ya makan tomat. Bukan minum jus tomat. Apalagi tomat dalam kemasan. Kayak saus-saus gitu-gitu kan. Coba lihat isinya apa. Dan banyak orang nggak sadar bahwa sekalian tiap hari, ya saya kemarin sempat ada lihat suatu video. Video ini di Amerika sebenarnya ceritanya video itu. Dia lihat beberapa jenis makanan-makanan yang dalam kemasan. Terus saya sebutin lah apa. Itu ternyata dalam 100 gramnya makanan tadi, dalam 100 gram makanan tadi mengandung 40 gram gula pasir. Coba, 40 gram. Dan kalau gula sudah berlebihan dalam badan kita, lama-lama dia akan diubah tubuh menjadi lemak. Lemak yang tidak baik. Gula, lemak. Gula, lemak, ingat aja baik-baik itu. Gula, terutama gula olahan atau gula refinasi, kalau nggak dipakai tubuh, dia akan diubah menjadi lemak. Pertanyaannya, apa yang dimakan seseorang ketika dia makan nasi goreng? Nasinya sudah gula, kerupuknya sudah gula, tepung. Minyaknya sudah lemak. Dimakan sama bakwan, gula lagi. Diminum sama apa? Es teh, gula lagi coba. Sehat nggak? Terus kenapa dimakan? Enak, terus aja kayak begitu, gak berubah-berubah gitu kan. Jadi jangan garja, kadang-kadang saya lucu gitu lihat orang itu kan, wah ada dokter Zaidul nih, sembunyiin makanannya. Ngapain juga? Gak ada yang melarang, saya gak memfatwakan. Saya juga siapa, saya melarang Anda makan. Ya. Tapi ingat, lagi-lagi tubuh kita tidak akan bisa dibohongin. Tenang aja, gak bisa dibohongin. Mau makan yang nggak sehat, apalagi kadang-kadang soal itu kan kirim story, kirim apa ke saya gitu kan, wah nih hidup sehat gitu kan, ternyata badan masih melentang-lentung gitu, ada sehat itu. Makanya kata Nabi kan di akhir zaman aku melihat fenomena di kalangan umatku banyak dari mereka yang gemuk. Gemuk tuh nggak lucu. Anak kita kalau gemuk, kalau biasanya kan nggak lucu itu tuh penyakit. Penyakit Pak Bu, ya. Dan itu menjadi masalah kan zaman sekarang kan. Gemuk di mana-mana. Gimana nggak gemuk? Makannya pagi siang malam gula coba. Tepung gula, nasi gula, gula pasir sudah gula, tambah lagi lemak. Gitu loh. Begitu terus tiap hari nggak ada perubahan gitu kan. Maka mudah-mudahan Bu sekalian hari ini ya kita belajar sehingga gampang sekali memperbaikinya. Kalau mau nggak? Saya mau tanya dulu, deklarasi dulu. Bapak Ibu siap hidup sehat? Buat apa? Untuk Allah ya, untuk taat, kan sesuai judul. Ya. Kita hidup sehat untuk taat, atau dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Sehingga nanti kalau udah kayak begitu Bapak sekalian, maka insya Allah Anda makan kunyit, minum jahe, minum kencur, temulawak, dapat pahala semua insya Allah. Karena diniatkan karena Allah, itu kata kuncinya. Jadi bukan lifestyle dia. Nggak usah gaya-gayaan. Kita nggak butuh gaya-gayaan. Ya. Yang kita butuhkan apa? Badan fisik yang kuat. Ya. Gimana nggak punya mental iman kerupuk gitu kan? Makannya kerupuk terus tiap hari. Kerupuk itu kan prak. Hancur dia. Mental kerupuk, iman kerupuk kalau bahasa saya. Bangun malam susah, ngaji susah, sedekah banyak sedikit susah. Nggak usah cerita berjuanglah untuk Islam. Gitu loh. Paksain. Kalau udah urusannya untuk kebaikan, paksain. Masya Allah kayak begini kan teman-teman Hijrah United ini
mengakomodir semua, menyiapkan semua gini, Masya Allah saya katakan. Dan ini memang banyak nggak dibahas ya, para ustadz segala macam. Memang nggak ada majlis-majlis yang membahas tentang kesehatan kayak begini. Ada 800 lebih ayat-ayat dalam Al-Quran itu sekalian kalau kita bahas tentang kesehatan, banyak sekali. Ya. Dan itu kalau dipraktekkan maka umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat. Sekali lagi saya sampaikan. Asal mau aja. Dan kita harus ngerti dulu yang kita makan sekarang ini apa yang bikin masalah.